Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah sekalian pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah melanjutkan pengajian kita yaitu kitab Kaifiyatus Shalah halaman 44. Kemarin terkait yaitu tentang sunnah ab'ad. Kemarin halaman 43 dan sebelumnya yaitu menerangkan tentang sunnah ab'ad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ringkasnya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah dalam sholat terbagi pada dua. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu adalah sunnah yang menambal. Apabila dia kehilangan daripada sunnah tersebut, maka dia diharuskan atau disunahkan untuk sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah sunnah yang menempel, yaitu tidak pada rukun dan tidak perlu ditambal. Dan dia adalah sunnah banyak, bahkan ada 15 lebih di dalam sholat termasuk sunnah hayat. Sedangkan sunnah ab'ad cuman ada 7, bahkan ada 8, yaitu tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal, kemudian sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir, kemudian kunut, kemudian berdiri waktu kunut, kemudian sholawat dan salam ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga dan sahabatnya di dalam kunut. Jadi total ada 7 sama aja. Kalau dibilang 8 berarti masuk di dalamnya nanti yaitu tentang berdirinya daripada kunut dan sholawat ke atas keluarga. Jadi ada 8 totalnya. Nah itu kemarin tentang bagaimana yaitu sunnah ab'ad. Sekarang masuk halaman 44 baris yang ketiga dari atas. Qauluhu at-tasyahhudul awwalu wal matlubu fihi ma yajibu fil akhiri wala yundabu ba'dahu sholatu 'alal ali bal qila bi karahatiha fihi. Sampai situ Bapak Ibu ketemu Bu ya? Ada Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu perkataan pengarang, at-tasyahudul awwalu di dalam tasyahud awal, wal matlubu fihi dan yang dimaksud di dalam itu tahiyat awal atau tasyahud awal, ma yajibu fil akhiri apa-apa yang wajib pada tasyahud akhir. Jadi yang dimaksud pengarang di sini bahwa hukum tasyahud awal adalah tidak wajib, itu adalah sunnah ab'ad. Sedangkan kenapa di dalam tasyahud akhir bahwa sama kan seperti tasyahud awal? Karena ada perbedaan. Kalau di dalam tasyahud awal yang rakaat kedua itu adalah sunnah. Sedangkan ma yajibu fil akhiri apa yang wajib di dalam akhir. Jadi cukup nanti di akhir baru dia adalah menjadi rukun. Wala yundabu ba'dahu dan tidak disunahkan sesudah ba'dahu tasyahud awal. Jadi ini tasyahud awal. Tidak disunahkan. As-salatu 'alal ali, sholawat ke atas keluarga Nabi. Balkila bikarohatiha fihi, bahkan dikatakan hukumnya adalah makruh dengan membaca sholawat kepada keluarga Nabi atau Ali pada tasyahud awal.
Jadi cukup Bapak Ibu di dalam tasyahud awal hanya membaca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ aja. Kalau Bapak dan Ibu menambah sampai wa ali Muhammad, hukumnya makruh di dalam tasyahud awal. Ini kalau di dalam tasyahud akhir beda lagi nanti. Ini dalam tasyahud awal hukumnya makruh kalau dibaca. Jadi cukup sampai sholawat ke atas Nabi. Wa tukrahu az-ziyadatu fihi, dan dimakruhkan menambahkan di dalamnya. Mau nambahin lagi, udah tahu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai sholawat ke atas Nabi, bahkan wa ali aja makruh, ditambah lagi kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, dia tambahin dalam tasyahud awal atau tahiyat awal, hukumnya tambah makruh lagi itu. Kenapa begitu? Libinaihi ala takhfif, karena itu dibangun atas untuk mengentengin tahfif. Jangan lama-lama. Tasyahud awal itu kenapa? Kalau dalam ilmu maqasid itu kan libinai ala tahfif, jadi untuk meringankan, tidak memberatkan. Cukup tahfifnya hanya sampai sholawat ke atas Nabi, nggak perlu tambah lagi. Illa, kecuali, nah ini kecuali ini, dia tidak jadi makruh. Dia tidak jadi makruh kalau kita membaca keluarga Nabi ataupun baca doa-doa lain, ataupun membaca selain sampai sholawat ke atas Nabi dan keluarganya. Kecuali apa? In faragha minhu qoblal imami, apabila faragha telah selesai, minhu dari si makmum, qoblal imami sebelum imam. Fayusannu, maka disunahkan, lahu pada itu makmum, as-salatu alal ali, membaca sholawat ke atas keluarga Nabi, wa tawabi'iha, dan bacaan-bacaan berikutnya. Catat nih Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud oleh ulama mazhab Syafi'i, makruh hukumnya menambahkan selain sholawat atas Nabi pada tahiyat awal. Kecuali kalau dia makmum sudah selesai, imam belum beres, jadi lama tuh imam, entah apa yang dia baca, mungkin baca satu-satu kali ya. Dia kan at-tahiyyatul mubarakatuh, terus dia nggak mau kop sama kaf kebalik, jadi saking fasihnya gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Begitu. Kita udah beres, udah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Pak Haji ngapain? Bengong. Mikirin apa tuh? Kira-kira corona? Mikirin jemuran? Ibu-ibu mikirin penggorengan? Misalnya kelamaan nunggu, imamnya lama. Bagaimana? Daripada nganggur, daripada istighol bi umurid dunia, sibuk ngurusin urusan dunia, maka lebih baik baca sampai kira-kira imam berdiri. Itu. Jadi pas kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imamnya belum naik juga, baca dah tuh wa ala ali sayyidina Muhammad, belum naik juga, terusin kama sholaita ala, jangan diem. Jadi jangan diam. Coba kalau dia diam nanti nggak fokus, otaknya tidak tarkiz, dia nggak fokus, dia mikirin kepada hal-hal yang bersifat urusan duniawi. Benar nggak? Ya yang lagi bacaan aja kita mikirin urusan dunia, apalagi kita kagak baca bacaan, tambah parah lagi. Jadi lebih baik kita membaca di situ kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Belum naik juga si imam, entah bengong, entah ngelamun, apakah entah dia bacanya memang tartil,
baca aja lagi doanya dah tuh. Apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Sampai selesai wa qina azabannar. Belum naik juga ini si imam. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai wa qina azabannar. Imam belum naik juga. Kita terus aja sampai Rabbana atina. Sudah selesai dia udah kira-kira udah kelamaan baru dah kita colek dari imam. Kali aja dia meninggal lagi kita sahud. Kelamaan nggak mungkin sampai sejauh itu. Paling enggak imam itu biasanya paling sampai kita baca kama sholaita dia udah naik. Selama-lamanya di situlah. Walaupun kita temukan di kampung-kampung banyak juga memang sampai fil aminal hamidul majid si imam belum naik juga. Waduh, ada kita temukan. Nah, jadi begitu katanya fayusanu lahu as-sholatu 'alal ali wa tawabi'ihha, dan disunahkan padanya untuk bersolawat kepada keluarga Nabi dan wa tawabi'ihha dan yang mengikutinya. Ini kaidah berlaku juga Ibu, Bapak untuk apabila kita dalam tasyahud akhir dalam kitab Imam Ar-Romli dikatakan juga sama. Ketika kita selesai fil alamina innaka hamidum majid, imamnya belum beres, maka kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masyahid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni ma zalamtu wa ma Allahumma inni Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta faghfirli dzunubi. Doa apa lagi ya? Oh, Rabbana zalamna anfusana. Belum salam juga. Terusin dah Rabbana hablana min azwajina. Belum beres juga Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Imam belum salam juga. Doa apa lagi yang belum ya? Jangan doa jodoh. Nah, hukumnya makruh. Kita doa urusan duniawi di dalam sholat. Nanti ada babnya di sini. Nah, cuman itu kaidahnya adalah jika kita belum selesai, kita sudah selesai makmum di dalam bacaan-bacaan, imam belum salam, jangan berhenti sampai kita di situ. Jadi baca aja, nggak apa-apa. Istighfar boleh, astagfirullahaladzim boleh. Tapi yang bagus adalah berdoa, Ibu. Yang bagus. Ya istighfar kan mohon ampun. Kenapa kita nggak baca Allahumma gfir lana dzunubana atau Allah dengan domirnya mufrad Allahumma gfirli dzunubi, Allahumma gfirli dzunubi, Allahumma gfirli dzunubi, gitu aja Ibu. Kalau Ibu nggak bisa yang lain, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus aja Bu begitu, nggak apa-apa. Bagus. Memohon ampun. Yang tidak boleh adalah hukumnya makruh adalah berdoa urusan duniawi. Makruh bukan tidak boleh. Yang batal adalah doa dengan bahasa deplu. Nah itu batal tuh. Ya kan lagi sholat dia baca doa ya Allah ampuni dosaku, ya batal. Bahasanya bahasa kreo Cipadu batal. Kudu bahasa Arab. Makanya kita belajar bahasa Arab penting. Intaha Al-Bajuri diambil dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 162. Selesai tuh babnya tentang sunnah abad. Sekarang kita masuk pada rukun yang selanjutnya. As-salisa asyara, rukun sholat yang ke-13. Nanti kalau tentang abad yang mau bertanya silahkan aja. Nanti kita selesaikan dulu. Rukun sholat yang ke-13 at-tasyahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah rukun yang ke-13. Warabi'a asyara al-qu'udu fihi. Rukun salat yang ke-14 adalah duduk dalam tasyahud akhir. Al-khamisya asyara halaman 45. As-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Pengarang memasukkan dalam tiga ini, yaitu masalah tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir.
Kenapa langsung 3-3? Karena posisinya dalam satu tempat, satu waktu. Tasahud, duduk, ya tasahud, sholawat. Adanya di mana? Tasahud akhir. Jadi dalam satu tempat dalam tasahud ada nambahin 2, yaitu duduk. Jadi walaupun baca tasahud tapi berdiri, hukumnya batal, tidak boleh, mesti duduk. Beda kalau tasahud awal yang minggu lalu kita bahas, lah baca tasahud di waktu berdiri, boleh nggak? Boleh, karena itu sunnah. Lah ini kalau tasahud akhir, tahiyat akhir, bagaimana hukumnya? Ya kudu duduk karena itu rukun. Jadi antara tasahud akhir duduk, dan yang ketiga adalah sholawat ke atas Nabi adalah yang menempel pada satu tempat, yaitu adalah tasyahud akhir. Nah, rukun yang ke-15 adalah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Intaha safinatun najah. Wa sunnah, dan disunahkan tawarrukun fihi, duduk tawarruk. Fihi, pada tasyahud akhir. Jelasnya fi qu'udi tasyahudil akhiri, yaitu di dalam duduknya tasyahud akhir. Wa huwa, yaitu ma yaqibuhu salamun, yang diiringi oleh salam. Fala yatawarraku, maka tidak disunahkan duduk tawarruk. Masbukun, bagi si masbuk, fi tasyahudi imamihil akhiri, di dalam tasyahud akhirnya si imam. Jadi hukumnya sunnah duduk tawarruk pada tasyahud akhir, dan tidak sunnah bagi orang yang masbuk tidak duduk tawarruk. Yang kedua, wala man yasjudu li sahwin, dan tidak sunnah juga ke atas orang yang sujud untuk sahwi. Wahwa kal iftiras, yaitu duduknya seperti duduk iftiras. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika kita dalam tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk, hukumnya sunnah. Tahu duduk tawarruk seperti apa? Yuk kita lanjut lagi. Lakin akan tetapi yukhriju, dikeluarkan, yusrohu, kaki kirinya, min jihatil yumnahu, pada sisi sebelah kanan kaki, wayal siku, dan menempelkan, warikuhu bil ardi, yaitu pada pantatnya ke tanah. Itu disebut dengan duduk tawarruk. Ini duduk tawarruk begini. Kalau tasyahud kan begini. Ini namanya tasyahud, Pak. Seperti biasa begini. Tuh. Ini namanya tasyahud. Jadi kaki ininya begini. Ini namanya tasyahud awal, ini disebut dengan iftirash. Kalau tawarruk, Ibu kelihatan nggak, Bu? Kalau tawarruk, yang ini dimasukin ke sini. Nah, ini begini. Nah, posisinya nanti lihat aja di YouTube begini. Nah, si kaki kanan ini seperti ini posisinya, kaki kirinya ini disempilin, ditempelin ke arah bumi, yaitu sebelah kanan. Nah, ini posisinya. Mana nih? Raul sini. Nah, sini. Bawah sini. Nah, coba tasyahud awal. Tasyahud awal. Nah, ini namanya tasyahud. Yang ini ditekuk menghadap kiblat.
Nah ini dipantatin. Ini namanya tasahud. Sekarang duduk tawarruk. Duduk akhir, tahiyat akhir. Nah, ini pantatnya nempel ke bumi. Nah, sedangkan yang ini ditekuk. Kalau nggak ditekuk bagaimana? Ustadz, ininya begini modelnya. Ini biasa begini. Ini. Nah, ya, yang model. Nah, ini berarti tidak menjalankan sunnah, bukan berarti batal kalau seperti ini. Tapi ini tidak ada la aslalahu, nggak ada asal seperti ini. Kenapa? Karena jari-jarinya ke kiblat, mesti menghadap ke kiblat. Nah, ini seperti ini. Ustadz, saya asam urat, nggak bisa saya duduk tahiyat seperti ini, atau pantat saya ada bisul, bagaimana ya, nggak bisa duduk begini, duduk iftiros, boleh, duduk iftiros, nggak apa-apa. Ustadz, saya nggak bisa duduk iftiros, bolehkah duduk yang lain? Boleh, duduk bersila juga boleh. Silah, terima kasih. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya ini hanya sunnah, ya ini hanya sunnah. Sekalipun nanti pada prakteknya, misalnya ibu misalnya sholatnya misalnya nggak bisa. Bisanya hanya begini bu, misal kakinya belakang tekuk seperti ini. Begini, nggak bisa emang harus begini. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, habis sujud misalnya Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh. Sah nggak? Sah tidak? Sah, boleh. Kenapa? Ada tuh orang tua saya di daerah situ orang udah sepuh begini sholatnya ada. Bahkan yang nggak boleh adalah duduk ik'a itu nggak boleh kayak anjing, duduk anjing. Yang Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh, ini namanya ik'a ini. Ini yang tidak boleh. Nah, kalau guru saya duduknya begini, karena dia udah gemuk kendut. Namanya Syekh Abdul Malik As-Sa'di, mufti 4 mazhab di Irak. Waktu saya kuliah di sana di Jordan S2, dia begini. Allahu Akbar, at-tahiyyatul. Karena dia nggak bisa tekuk, dia udah gemuk, susah. Kalau begini kan nggak sopan, selonjoran. Nah, baik-baik begini. Ustadz begini nggak bisa juga, udah gemuk, asam urat, asam lambung, dan asam-asam yang lainnya. Ya sudahlah, begini aja lah. Nah, Ustadz begini nggak bisa juga, terus maunya gimana? Begini, ya nggak apa-apa juga dah. Ustadz nggak bisa juga, ya begini gimana? Boleh. Begini gimana Ustadz? Boleh. Yang bagaimana saja boleh. Yang penting dia sholat. Tapi di dalam ukuran tasyahud akhir ada, yaitu afdalnya menurut mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i ya, kita bicara mazhab Syafi'i. Kalau Anda bicara Abu Hanifah, dia tidak ada tawarruk. Kalau Syafi'i dia ada tawarruk. Mazhab Syafi'i tawarruknya begitu, dia begini. Ini namanya duduk tawarruk begini. Ya, cuman juga jangan terlalu negong, bangetan begini, ya kan sampai mepet tuh pula orang gila loh gitu kan. Kadang kesel juga begitu gini kita. Mungkin dia kebangetan nonton GP jadi sama Rossi jadi begitu tuh, ngepot begitu. Biasa aja tegap begini. Aduh tuh sampai begini. Lama-lama begini. Jadi nyender sama kita. Kan kita jadi pengen sikut aja gitu. Kalau kita pengen ngomong, ngapa sih lu kan begitu. Biasa aja gitu at-tahiyyatu. Kadang-kadang ada sampai yang at-tahiyyatu mubarakatuh assalamu. Ada tuh begitu. Ya. Cukup tenang, bereskan, maka duduk tawarruk begini. Cukup tenang. Udah. Jadi kalau pertanyaannya begini, Ustadz, kalau duduk tawarruk kayak tadi hukumnya bagaimana? Jangan diambil pusing, orang cuma sunnah kok. Yang rukun yang mananya nih? Yang rukun yang mananya nih? Yang rukun duduknya. Yang kagak boleh jongkok. Masa tasahun? Allahu Akbar. At-tahiyyatul. Ini mancing di Pamulang begini itu. Asyhadu alla. Tidak ada. Boleh duduk, boleh duduk. Tapi yang tidak boleh adalah selain duduk. Tapi apa saja boleh. Iya. Kalau dibilang tidak sopan, lihat ukurannya gitu. Katanya yang penting ilatnya. Ilat itu sebab. Kalau begini juga kalau dibilang sopan tidak. Ya kalau dia sehat begini ya tidak sopan. Sah sholatnya, sah. Sah walaupun dia lagi sehat. Cuman kurang sopan. Kira-kira. Nah, apa boleh menghadap Allah kayak begini? Menghadap Presiden Jokowi aja, Pak Pampres maju langsung. Kurang ajar loh.
itu presiden. Ini yang menciptakan presiden. Masa begini? Gitu. Lamar kerja begini terima enggak? Ya kan? Waalaikumsalam. Masuk. Siapa? Agus. Mau ngelamar kerja, Pak? Saya bagian apa ya? Tuh CV saya, lihat aja di situ. Juga. Anggap lagi. Lihat aja tuh. Pak, ada kopi, Pak. Umpama kan enggak sopan. Ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti sopan. Tapi sekali lagi kembali kepada illat atau sebab. Boleh tidak selain tawarruk asalkan dia mempunyai sebab. Kayak sakit yang memang tidak bisa untuk kepada tawarruk. Apa bisul, pahanya bengkak, asam urat, asam-asam yang lainnya, maka silahkan.